Minggu Palem. Inilah minggu yang disebut Minggu Palem. 1 minggu sebelum Paskah, Yesus masuk kota Yerusalem. Waktu Yesus masuk kota Yerusalem, minggu sebelum Paskah, ditulis di dalam kitab Injil. Saya baca ayatnya satu saja seperti yang tadi sudah dibaca. Mereka mengambil daun-daun palem, pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Kitab Injil menceritakan hari-hari Yesus seminggu sebelum peristiwa Jumat Agung atau sebelum Paskah. Minggu seperti ini Yesus masuk kota Yerusalem mengendarai seekor keledai beban yang muda. Apakah kebenaran-kebenaran yang hendak dijelaskan Alkitab pada waktu Yesus harus masuk ke Yerusalem sebelum peristiwa kematiannya? Yang pertama adalah untuk menegaskan bahwa semua nubuatan tentang Yesus digenapinya. Semua nubuatan sejak kelahirannya sampai kematian, kebangkitan, bahkan nanti kedatangannya yang kedua kali, semua digenapi oleh Alkitab. Waktu dia pergi ke Yerusalem hari Minggu seperti ini, Alkitab berkata ia mengendarai seekor keledai muda. Bukan unta, bukan kuda, tapi keledai. Dan itu digenapi. Itu ditulis oleh Zakaria. Jauh sebelum peristiwa itu, Zakaria sudah menulisnya di pasal 9 ayat 9 seperti ini. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Betapa ajaibnya Yesus. Semua cerita tentang Yesus sebelum ia datang sudah dinubuatkan. Tidak pernah ada tokoh di dalam dunia ini yang sebelum ia datang begitu banyak nubuatan tentang dia kecuali Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus pun menggenapi semua nubuatan itu di dalam dirinya. Tidak ada tokoh yang seperti ini. Nabi, rasul, apapun namanya, semua nabi, semua rasul biasanya diangkat sejak awal pelayanannya. Musa setelah umur 40 tahun sampai nabi terakhir yang disebut-sebut orang juga pada umur 40 tahun dia baru diteguhkan sebagai nabi. Hanya Yesus sudah diceritakan tentang hidupnya bahkan sebelum kelahirannya. Maka ia adalah Alfa dan Omega. Dialah awal dari segala yang awal dan akhir dari segala yang akhir. Saya mau katakan pelayanan Zakaria
pelayanan Nabi Zakaria diperkirakan terjadi kira-kira tahun 520 sampai 470 sebelum Masehi, dan digenapi sekitar tahun 27 Masehi. Ada waktu selang yang begitu panjang, hampir 500-600 tahun, antara 500 sampai 600 tahun. Zakaria bernubuat bahwa Yesus akan mengendarai seekor keledai beban yang muda, dan putri Sion bersorak-sorak menyambutnya dengan daun-daun palem. Mereka berseru, Hosanna anak Daud, Hosanna anak Daud. Bapak Ibu, inilah keistimewaan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat. Dia tidak ujuk-ujuk datang begitu saja, tapi dinubuatkan bahkan ribuan tahun. Yesaya bernubuat, Mazmur bernubuat, para nabi bernubuat, dicatat persis seperti apa yang terjadi di dalam diri Yesus. Hanya urusan mengendarai keledai itu saja dinubuatkan 500 sampai 600 sebelum peristiwa itu datang. Ada banyak orang masih meragukan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ada orang yang masih mengejeknya sampai zaman sekarang. Terlalu banyak informasi yang bisa menjelaskan kita tentang Yesus. Masih ada banyak orang Kristen sekalipun tidak begitu bersukacita punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka khotbah ini hendak menegaskan kepada kita semua, jangan ragukan Yesus, jangan tinggalkan Yesus. Jangan anggap remeh akan keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Ia tidak ditappiskan jadi Tuhan, jadi juru selamat seperti omongan banyak orang setelah ia lahir. Tapi ia adalah Tuhan, ia adalah juru selamat sejak permulaan dari segala permulaan yang ada di muka bumi ini. Dia tidak datang ujung-ujung menjadi nabi, menjadi juru selamat seperti nabi-nabi lain yang ditappiskan setelah umurnya mencapai 40 tahun. Musa setelah 40 tahun baru dipanggil, diteguhkan oleh Tuhan menjadi nabi bagi Israel. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Umumnya setelah mereka punya umur dewasa baru diteguhkan menjadi nabi. Tadi pagi saya masih sempat periksa, termasuk nabi terakhir yang digadang-gadang orang itu baru setelah umur 40 tahun beliau diteguhkan katanya menjadi nabi. Jadi tentang Yesus semua sangat berbeda. Semua nubuatan tentang dirinya digenapi. Tidak ada satupun yang meleset. Bayangkan, nabi-nabi itu bicara ribuan tahun yang lalu tentang seorang Mesias juru selamat, dan itu semua terjadi di dalam diri Tuhan Yesus. Itu untuk menegaskan kepada kita bahwa semua yang dikatakan tentang Yesus di Alkitab, baik sebelumnya dan sesudah ia datang, semua sinkron, tidak ada yang meleset sedikit pun dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Semua tepat seperti yang ditulis Alkitab. Kenapa? Karena dialah kebenaran itu.
Dialah kebenaran itu. Dialah Allah itu yang menjelma menjadi manusia. Minggu Palem harus terjadi supaya ditegaskan bahwa Yesus menggenapi semua nubuatan. Yang kedua, apakah kebenaran Minggu Palem bagi kita? Untuk menegaskan bahwa Yesus Raja yang sudah datang dan yang akan datang. Yesus adalah Raja yang sudah datang dan juga yang akan datang lagi kali yang kedua untuk mengakhiri segala yang ada di muka bumi ini. Kedatangan Yesuslah akhir dari semua secara kehidupan manusia di dunia. Orang-orang lain menyebutnya hari kiamat. Kiamat itu terjadi setelah Yesus. Orang-orang umum menyebut Nabi Isa itu turun menjadi hakim atas segala yang hidup dan yang sudah mati. Kalau dia sudah datang, dia akan menghakimi kita semua, baik yang masih hidup dan yang sudah mati. Itulah akhir dari semua kisah kehidupan di muka bumi ini. Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Itu terdengar dalam pernyataan Hosanna anak Daud. Dua kata ini penting. Hosanna anak Daud. Hosanna artinya selamat. Hosanna artinya tolong. Jadi pada waktu orang-orang di Yerusalem Hosanna, Hosanna, sebenarnya mereka tanpa sadar sedang berkata, Yesus tolong kami, Yesus selamatkan kami, Yesus bebaskan kami. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang juga bernubuat memastikan dari pernyataan mereka, Yesus yang datang itu adalah penolong, dialah juru selamat. Mereka tidak tahu apa yang mereka katakan itu. Hanya mulai dari anak-anak sampai orang dewasa bersorak-sorak dengan berkata, Hosanna, Hosanna anak Daud. Pernyataan anak Daud menjelaskan bahwa dialah Raja segala raja. Raja silsilahnya turun dari Daud, suku Yehuda, dan Yesus menggenapinya. Banyak orang tidak sadar pada waktu ngomong seolah-olah membantah Yesus juru selamat, tapi pernyataannya sudah menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi jangan ragukan tentang Yesus. Saya mohon besok Jumat, besok Minggu, dua peristiwa paling besar dalam sejarah kehidupan manusia. Ajak keluargamu merayakan Jumat Agung dan Paskah. Itulah puncak dari pekerjaan penyelamatan Yesus. Israel merayakan Paskah lebih dari semua peristiwa Alkitab. Mereka memotong domba, mereka memotong lembu, korban bagi Tuhannya. Maka rayakan kematian Yesus, rayakan kebangkitan Yesus. Dia Raja yang sudah datang dan Raja yang masih akan datang. Dia sudah datang, itu bicara tentang kelahirannya di Bethlehem. Dan dia berkata di Matius 28, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Dialah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, yang berhak menghakimi semua yang bernapas. Itulah Yesus. Kepadaku telah diberikan kuasa, katanya, di sorga dan di bumi. Dialah penguasa atas alam semesta. Jangan ragukan jalan-jalan hidupmu di dunia ini. Siapa pembelamu? Yesus, Raja segala raja. Tidak ada yang bisa mengusik anak-anak Tuhan. Tidak ada. Rambut di kepala kita pun, kata Alkitab, tidak akan jatuh kecuali diizinkan oleh Tuhan. Tidak ada ketakutan di dalam Yesus. Tidak ada keraguan-raguan di dalam Yesus. Maka saya dorong semua jemaat Bukit Sion, tambahkan kesungguhanmu sedikit lagi kepada Yesus. Kau beruntung dipanggil oleh Yesus jauh sebelum kita mengerti tentang Dia. Ada banyak orang di muka bumi ini yang belum terpanggil. Mereka belum terpanggil menerima anugerah yang dari Tuhan. Tapi kita sudah dipanggil jauh sebelum kita mengerti tentang Dia, mengenai segala sesuatu. Karena Dia Raja segala raja. Ingat itu. Saya beroleh rema kemarin waktu mendengar seseorang membaca Yohanes 15 yang berkata begini, di luar Tuhan kita tidak ada arti apa-apa. Kita akan seperti ranting yang kering yang dibuang orang lalu dibakar dengan api. Tanpa Yesus kita seperti ranting yang kering. Kita tidak ada guna kecuali dibakar. Jangan anggap remeh berita ini. Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja yang sudah datang dan Raja yang akan masih datang lagi. Satu kali Tuhan akan menjemput kita semua dari muka bumi penderitaan ini. Semua yang sudah mati akan dibangkitkan. Orang yang percaya dibangkitkan untuk masuk kemuliaan kekal. Dan orang yang tidak percaya akan bangkit kepada kematian yang kekal. Wahyu 17. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Itu kita, yaitu mereka yang terpanggil, yang terpilih, yang telah dipilih dan yang setia. Kita akan menang bersama Yesus. Kita akan menang bersama Yesus. Sungguh ini akan terjadi. Tetapi memang sulit biasanya orang memahami sesuatu karena belum terjadi. Tapi dengarlah, ini adalah kesaksian yang akan menjelaskan tentang hal-hal yang masih akan datang. Kalau Yesus datang sebagai Raja nanti, kita yang sudah percaya akan berbahagia. Tapi dengar, itu akan menjadi penderitaan yang tidak ada taranya bagi orang berdosa. Alkitab berkata, kalau Dia datang, Ia akan menjemput orang-orang kudusnya, mengangkatnya ke udara, bertemu Tuhan di sana. Bayangkan di muka bumi ini, orang-orang percaya sedang melakukan tugas kerjanya
di bidangnya masing-masing. Tapi tiba-tiba raja, segala raja Tuhan Yesus datang. Dan orang-orang percaya itu diangkat dari muka bumi. Pesawat sedang terbang, kapal laut sedang bergerak, orang masih bekerja di semua lini. Tiba-tiba orang kudus diangkat. Bayangkan apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Pesawat akan terbang tanpa kendali kalau kebetulan pilotnya orang kudus. Kereta api tidak akan terkendali jalannya kalau kebetulan masinisnya orang kudus. Semualah. Tetapi orang-orang kudus akan dikumpulkan bersama-sama di udara. Inilah yang dimaksud raja segala raja itu. Artinya dia berkuasa atas langit di atas dan bumi di bawah dengan segala isinya. Tiap hari saya baca Alkitab, saya terpesona dengan Tuhan tiap hari. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa melembutkan hati orang untuk diberkati. Dia bisa mengeraskan hati orang kalau sudah berbolak-balik diingatkan tidak berubah-berubah. Malah Tuhan keraskan hatinya supaya ada alasan untuk menghukumnya. Maka hati-hati. Segeralah bertobat. Segeralah berubah. Supaya anugerah yang datang bukan hukuman. Minggu Palem menjelaskan semua janji tentang Yesus. Semua pemberitahuan tentang Yesus digenapi. Saya ulangi, tidak ada tokoh siapapun di muka bumi, termasuk yang disebut para nabi, para rasul, yang hidupnya seperti Yesus, diberitahukan dulu tentang dia, tentang segala sesuatu mengenai Yesus. Baru Yesus datang menggenapi semua yang diceritakan tentang dia sebelumnya. Jadi kalau ada orang mengagung-agungkan sesuatu, itu biasa, itu manusia biasa. Dia lahir dulu, dia tua dulu, atau minimal dewasa, baru diteguhkan dia menjadi apa seperti yang mereka percaya. Kristus tidak. Sejak kekekalan dia sudah diberitahu bahwa dia akan seperti apa. Yang kedua, Minggu Palem menjelaskan dia raja segala raja. Dia yang berkuasa atas langit di atas dan bumi di bawah. Yang ketiga sekarang, Minggu Palem kebenarannya adalah untuk menegaskan bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Matius 21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosanna bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosanna di tempat yang maha tinggi. Hosanna kata orang Yunani. Hosianna kata orang Ibrani. Hosanna kata orang Arab. Hosanna Yunani, Hosianna Ibrani, Hosanna Arab merujuk kepada satu arti selamat, menyelamatkan, juru selamat. Seruan Hosanna kepada Yesus adalah juga menggenapi apa yang tertulis dalam Alkitab. Mereka tidak boleh berkata hore, hore, karena itu tidak dinubuatkan. Mereka harus berkata Hosanna, Hosanna anak Daud, karena itulah
nubuatan yang dikatakan Alkitab, seruan yang harus disampaikan kepada Yesus pada waktu dia masuk Yerusalem. Sekiranya mereka berkata, "Hore, anak Daud datang," itu akan merusak seluruh keterangan Alkitab. Bisakah Bapak Ibu Saudara pikir hanya sebuah kata tidak keliru? 500 tahun yang lalu Zakaria bernubuat, dia harus mengendarai keledai dan berkata Hosanna, dan itu digenapi di dalam Yesus. Lihat di dalam Matius 11:21-15. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosanna bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Orang-orang Farisi memang marah karena mereka tahu, loh, kok bisa anak-anak saja berteriak Hosanna? Mulut anak-anak dipakai Allah semesta alam untuk menggenapi pernyataan-pernyataan tentang Yesus. Bukan orang yang membaca Taurat sebelumnya, tetapi anak-anak kecil otomatis mereka berseru Hosanna, Hosanna, hanya untuk menggenapi bahwa seruan kepada Yesus yang benar adalah Hosanna, bukan hore, 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 bukan, tetapi Hosanna, Hosanna. Kenapa kata ini perlu? Hosanna itu sama artinya, ya Yesus selamatkan saya, ya Yesus tolong saya, ya Yesus juru selamat. Sekaligus untuk menegaskan Yesus juru selamat, sekaligus menegaskan penggenapan janji tentang Yesus. Seperti dalam Mazmur 118 dikatakan, Tuhan berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan berilah kiranya kemujuran. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, Tuhan tolonglah kami, selamatkanlah kami, berilah kami keberhasilan. Itulah makna Hosanna. Jadi sesungguhnya anak-anak Ibrani pun yang tidak mengerti soal pertentangan tentang Mesias, tentang pertentangan siapa Yesus, sudah mengucapkan sendiri Hosanna anak Daud. Itu kata-kata yang tidak bisa dipisahkan maknanya satu dengan yang lain. Hosanna artinya, ya Yesus selamatkan kami, tolong kami. Anak Daud artinya menjelaskan bahwa dia raja yang punya silsilah, bukan seperti orang tidak jelas juntrungannya dari mana ia datang, tiba-tiba diangkat menjadi nabi, tidak tahu bagaimana akhir perjalanannya, hidupnya. Tapi Yesus jelas. Saya dorong melalui peristiwa ini, pegang Yesus sampai akhir hidupmu. Jangan ragukan tentang Yesus lagi. Tidak perlu dipertanyakan seperti orang-orang yang mengatakan, di mana Yesus berkata, aku Tuhan. Yesus tidak perlu berkata, aku Tuhan. Kalau Yesus berkata, aku Tuhan, itu akan menyalahi etika keagamaan orang Yahudi. Kalau ada seorang raja, tidak pernah orang itu berkata, aku raja. Orang yang berkata, dia raja. Jadi kalau Yesus tidak pernah mengatakan aku Tuhan secara eksplisit, sebenarnya kalau kita baca kitab Yohanes, yang aku adalah gurumu dan Tuhanmu, itu pernah dikatakan oleh Yesus.
yang aku adalah gurumu dan Tuhanmu. Jadi Yesus adalah Tuhan dan guru, penolong, juru selamat bagi kita. Bawa seisi rumahmu besok Jumat ke gereja ini merayakan Jumat Agung. Besok hari Minggu depan kita akan merayakan Paskah. Pasih artinya dilewati. Paskah itu artinya dilewati malaikat maut. Itu dari bahasa Ibrani pasih. Jadi anak-anak sulung Mesir dibunuh oleh Tuhan, mulai dari anak orang istana sampai anak sulung peliharaan mereka, dombanya, keledainya, anak sulungnya mati. Tetapi siapa yang mengoleskan darah di ambang pintu, apakah dia Israel atau Mesir pun, kalau percaya kepada firman Tuhan, mereka selamat. Dilewati malaikat maut yang sedang membunuh anak-anak sulung Mesir. Jadi Paskah itu adalah dilewati malaikat maut, dibebaskan dari kematian. Kita akan merayakannya besok minggu depan. Dan itulah hari terbesar dalam iman Kristen, bukan Natal. Kalau teman-teman kita di Katolik, inilah Paskah ini, pesta rohani terbesar. Kristen seringkali mengadakan Natal menjadi pesta terbesar. Ada konsumsinya. Saya rasan-rasan sebenarnya kepada beberapa teman di gereja ini. Kali ini kita potong kambing pesta Paskah. Karena itu tradisi Alkitab. Ada yang bilang jangan. Nanti pada darah tinggian, air terserah. Tapi kita harus rayakan semeriah mungkin. Saya minta anak-anak tamborin, tolong bikin sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya besok minggu. Ya, kita akan merayakan Tuhan. Jadi tentang Yesus, bukan ujung-ujung dia juru selamat. Bukan karena ditakbiskan dia juru selamat oleh tokoh-tokoh gereja seperti yang sering kita dengar kebohongan yang digembor-gemborkan tentang Yesus. Bukan peristiwa Konsili Sinea tahun 325 yang disebut pentakbisan Yesus menjadi juru selamat. Jauh sebelum peristiwa itu, Yesus adalah Alfa dan Omega. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu dan membawamu ke surga. Dia Raja segala raja. Tuhan menyelamatkan engkau serta seisi rumahmu, karena memang Ia adalah juru selamat. Mari kita berseru 3 kali Hosanna. 1, 2, 3. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Artinya Yesus tolong kami, Yesus selamatkan kami, Yesus tolong kami. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.